Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Walhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Alaiya sallallahu alaihi saudara-saudaraku, Bapak Alina, kajian rutin Nasihatul Aisyah setiap hari Ahad dimanapun berada, baik yang offline di aula pimpinan daerah Muhammadiyah Wonosobo maupun yang mengikuti dari rumah atau dimanapun tempat berada, yang mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita semuanya dan Allah mengampuni kita semuanya. Jemaah, mari yang pertama kita senantiasa memanjatkan rasa puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmat karunia dan hidayahnya yang sampai hari ini begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, sampai-sampai Allah itu dalam memberikan nikmatnya kita tidak mampu menghitungnya. Untuk itu kita bersyukur di antara nikmatnya Allah berikan kita kesehatan, kesempatan untuk senantiasa berbuat kebaikan, dan mudah-mudahan kebaikan demi kebaikan yang kita lakukan itu selalu menambah catatan amal kebaikan kita di sisi Allah tanpa dikurangi sedikit pun, sehingga nanti pada akhirnya kita akan mendapatkan kitab pertanggungjawaban dari Allah dengan tangan kanan, yang artinya itu adalah amal kebaikan kita lebih banyak dan lebih berat, sehingga mengantarkan kita kepada ridho dan tentunya surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam mari senantiasa kita curahkan dan kita sanjungkan bersama kepada baginda kita, teladan kita, uswah hasanah kita semuanya. Beliau baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, serta para keluarga, para sahabat dan para pengikutnya. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk di dalamnya yang Allah berikan kekuatan untuk bisa mencontoh, meneladani, bahkan mengajarkannya. Jemaah karina dimanapun berada rahimahullah, sebagaimana sudah disebutkan tema pada kesempatan pertemuan hari ini, yaitu wanita betapa berharganya dirimu. Betul bahwa Islam sangat menjunjung tinggi wanita. Begitu tema ini sudah sangat tepat, bagaimana wanita ini sangat berharga dalam pandangan Islam. Kalau ada yang beranggapan bahwa Islam itu membatasi wanita, itu salah sekali. Kalau ada anggapan Islam itu mengekang wanita, itu pun anggapan yang sangat salah. Islam itu bukan tidak adil untuk wanita. Islam itu bukannya mengesampingkan peran-peran wanita, tetapi Islam itu sangat melindungi wanita. Kalau mungkin ada yang berpendapat bahwa lebih enak sebagai kaum laki-laki karena dia bisa bebas pergi kemanapun tanpa harus ada aturan-aturan yang ribet, rinci dan mengekang. Sedangkan wanita untuk bepergian dalam Islam harus ada mahram yang mendampinginya, kemudian harus menutup aurat begitu banyaknya, sampai-sampai kemudian hanya wajah dan telapak tangan saja. Sedangkan laki-laki bebas kemana saja, berpenampilan apa saja, mengikuti apa saja, sendiri pun itu tidak menjadi masalah. Sehingga ada yang kemudian menganggap itu tidak adil dan lain sebagainya. Justru itu sebaliknya, Islam memperlakukan wanita sedemikian rupa. Kalau kita mungkin kaum laki-laki ini bebas, kita mau pakai hanya lengan pendek, kemudian tidak menggunakan peci,
tidak menggunakan topi, kaos, saja itu tidak masalah bagi kita laki-laki. Kenapa? Karena ya laki-laki tidak terlalu istimewa begitu. Laki-laki dianggap ya sudah begitu saja. Ada yang mengatakan aurat laki-laki hanya antara pusar dan lutut saja. Sedangkan wanita bahkan rambutnya saja tidak boleh terurai keluar untuk dilihat. Tapi semata-mata Islam itu dalam rangka menghargai dan melindungi kaum wanita. Kenapa kemudian Islam begitu melindungi wanita? Karena di pandangan Islam wanita itu sangat istimewa. Bahkan banyak pahala-pahala yang bisa diraih seorang wanita, bahkan surga itu lebih dekat dari kaum wanita dibandingkan dengan laki-laki. Untuk itu kenapa kemudian kalau ada yang beranggapan Pak Ustaz ribet ya jadi wanita, kemana-mana harus menutup aurat, membuka aurat saja, belum tentu ada yang mau. Kok harus sedemikian rupa, harus rapat dan lain sebagainya. Justru ini yang harus kita serahkan kepada khususnya teman-teman perempuan, khususnya di Nasihatul Aisyah. Jika ada anggota Nasihatul Aisyah, keluarga, anak, saudara, tetangga, teman yang sudah usia dewasa tetapi belum berpasangan dan memiliki pendapat seperti itu, karena di luar sana banyak sekali kemudian mereka beranggapan ketika wanita yang lain ini secara bebas saja itu mengurai rambutnya dengan cantiknya menurut pandangan mereka, kemudian dengan menampilkan bentuk tubuhnya yang aduhai begitu bisa dibilang. Kemudian banyak laki-laki yang terpesona melihat kecantikannya dan lain sebagainya. Justru ini harus kita, pertanyaannya harus kita kembalikan. Kalau mau milih banyak laki-laki yang mencintai wanita adalah sebagai wanita itu karena kecantikannya, karena mohon maaf karena tubuhnya yang bisa dibilang seksi dan lain sebagainya. Kemudian banyak laki-laki yang tertarik, banyak follower yang mengikuti karena itu semuanya. Itu lebih Anda sukai seperti itu, atau ada laki-laki mencintai Anda karena kesolehannya, karena akhlaknya yang baik. Itu kan kalau dikatakan ada laki-laki hanya mencintai wanita karena seksinya saja umpamanya, itu berarti nanti kemudian justru itu akan sangat menyakitkan, karena begitu nanti sudah tidak seksi lagi, sudah tidak dicintai, karena akan mencari yang jauh lebih seksi lagi. Berarti kan itu justru anggapan yang terbalik ketika ada yang bangga, banyak yang melihat, banyak yang like, banyak yang menjadi follower karena foto-foto di akun sosial medianya menampilkan hal-hal yang berkebalikan dengan yang seharusnya muslimah tampilkan. Sedangkan kalau Anda seorang laki-laki justru tertarik dengan Anda sebagai seorang wanita karena solihahnya, karena akhlaknya yang bagus, itulah yang harus kita cari. Karena mau seperti apapun karakter, kecantikan dan lain sebagainya, kalau dilandasi bahwa senangnya dan jatuh cintanya itu karena kesolehannya, ini lebih utama dan lebih baik. Karena kan di dalam Quran surat An-Nisa sendiri, saking istimewanya seorang wanita, wanita itu sampai dijadikan satu nama surat, yaitu surat An-Nisa. Tidak ada surat Ar-Rijal, tidak ada. Tapi bahkan menjadi nama surat yaitu An-Nisa. Di An-Nisa ayat ke-34 itu bagaimana ketika Allah lewat Al-Quran menerangkan bagaimana keistimewaan wanita dan seharusnya seorang wanita untuk bisa menjadi istimewa, yaitu di penggalan. Karena itu ayat 34 panjang, diawali dengan Ar-Rijalu qawwamuna 'alan nisa, panjang sekali. Di tengah-tengah Allah menyampaikan fasolihatu qanitatu hafidhatu lil ghaibi bima hafidhallah. Wanita-wanita yang solihah itu wanita-wanita yang baik di pandangan Al-Quran. Wanita-wanita yang top di pandangan Allah adalah mereka yang qanitatu, mereka yang taat kepada Allah. Jadi kalau mau dianggap istimewa,
hari tanpa kemudian mengupload satu foto untuk melihat tantangan berapa like-nya dan lain sebagainya. Ya, tetapi di sini disebutkan itu wanita yang solihah, yang baik, yang ideal di mata Allah itu adalah mereka yang pertama adalah yang taat kepada Allah. Dan yang kedua, hafizatu lil ghaib adalah mereka wanita-wanita yang memelihara diri ketika suaminya tidak ada. Mereka yang mampu memelihara diri, menjaga dirinya ketika suami atau mahramnya tidak ada. Pak Ustaz, bagaimana kalau saya anggota Nasihatul Aisyah, tapi saya belum bersuami? Jadi nggak berlaku dong ayat ini. Tidak, memang disebutkan mereka yang menjaga dan memelihara diri ketika suami tidak ada. Bagi Anda yang sudah beranjak dewasa dan belum memiliki pasangan, ya tentu yang dimaksud adalah mampu menjaga diri ketika tidak bersama dengan mahramnya. Walaupun di sini disebutkan lebih terkhusus itu untuk wanita-wanita yang sudah berkeluarga. Berarti saya bebas dong Pak Ustadz karena saya belum menikah, tidak juga. Oke, jadi jangan mempolitisasi ayat-ayat Allah. Kenapa kemudian kita harus menjaga lil'ghaibi dari ketika tidak ada suami? Itu bima hafizallah, karena Allah telah memelihara mereka, itu mereka wanita. Jadi jelas bahwa Allah itu menurunkan ayat dan membuat aturan yang bermakna Allah itu sangat memelihara, melindungi, dan menjaga wanita. Seorang wanita yang, mohon maaf, kenapa dalam Islam kemudian kalau ada yang berpendapat ribet banget ya Pak Ustadz, kalau jadi wanita mau haji aja harus ada mahramnya, mau bepergian harus ada mahramnya. Sedangkan laki-laki bebas sendiri kemana-mana, bebas, gak adil sekali. Ya, karena wanita itu memang ketika ada mahramnya, dunia akan beda ketika melihatnya. Contoh, ketika ada seorang wanita bepergian sendirian dengan wanita yang bepergian ada mahramnya, entah itu suami atau mahram yang lainnya, pasti laki-laki yang di luar sana itu penilaiannya akan berbeda. Satu contoh ambil ketika melihat seorang wanita, dia masih muda, cantik, sendirian, pasti akan banyak yang tertuju kepadanya. Mungkin akan ada yang cepat-cepat untuk berebut perkenalan dengan dia, atau sekedar hanya iseng ngobrol saja dan lain sebagainya, memandanginya secara terserah dia sepuasnya begitu. Tapi begitu seorang wanita itu dia berjalan atau bepergian di sampingnya ada mahramnya, itu untuk melihat saja reko, untuk melihat saja dia nggak enak. Kenapa? Di sampingnya ada mahramnya. Kalau anak-anak muda mengatakan mau minta nomor HP-nya sih tidak berani. Padahal mungkin yang di sebelahnya belum tentu itu suaminya, mahramnya. Itu saja hanya dengan menerapkan satu perintah pergi dengan mahramnya saja, perlindungan wanita sudah langsung Allah kabulkan. Berbeda dengan kasus-kasus di luar sana yang mana ada pelecehan terhadap wanita, pelecehan-pelecehan seksual, kemudian pemerkosaan dan sebagainya, itu kebanyakan ketika mereka bepergian atau melakukan aktivitas di luar rumah ketika tidak didampingi oleh mahramnya. Tapi kan tidak mungkin ketika didampingi hal-hal tersebut bisa terjadi. Sekalipun mohon maaf, mungkin mahramnya itu bukan seperti bodyguard gitu yang pada yang kekar tinggi besar, kemudian gak ada yang berani mendekati, bukan. Siapapun yang ada di dekatnya pasti orang sudah segan dulu, udah bahasa Jawanya ewok rekok, wah ini sudah tidak layak untuk didekati begitu. Itu kenapa kemudian Islam salah satunya menjaga dan melindungi karena wanita memang istimewa. Kemudian saudara-saudariku dimanapun berada, bahwa wanita memang begitu berharga dalam pandangan Islam karena ada, oh ya saya akan teruskan tadi ketika masih ada sedikit yang terlewat, ketika masih ada yang berpendapat kalau kita selalu menjaga diri, tidak boleh menampilkan kecantikan kita, bahkan mungkin sebagian di sana ada yang harus mengenakan cadar dan lain sebagainya. Bagaimana nanti laki-laki akan tertarik dengan saya? Terus nanti saya jodohnya gimana Pak Ustadz? Apa nggak boleh?
selfie nggak boleh, mau TP-TP nggak boleh, dan lain sebagainya. Gimana ini, gitu, dan lain sebagainya. Walaupun memang di dalam Islam menikahi wanita karena dia cantik itu juga memang diperbolehkan di dalam agama. Karena kan hadis Nabi itu kan jelas, tungkahul mar'atu li arba'in. Wanita itu dinikahi karena 4 perkara. Di antaranya adalah fasalihah lijamaliha. Karena cantiknya, memilih wanita, menikahi wanita karena cantiknya boleh. Boleh sekali. Dan itu memang ada landasannya. Silahkan, karena memilih menikahi wanita karena dia cantik banget. Oh, saya udah fix ini saja, cantiknya luar biasa. Juga ada yang karena eh, nasabnya, bihasabiha. Ada karena lima liha, karena kekayaannya. Tetapi kan disebutkan oleh Rasulullah yang keempat adalah wali diniha, karena agamanya. Kemudian itu belum titik, itu masih koma. Rasul menjelaskan berikutnya, Fatbar bila din talibat tiana. Tapi kalau kamu wahai laki-laki, dan perempuan juga harus tahu, kalau kamu memilih wanita karena agamanya, poin keempatnya, setelah tadi poin ketiga sebelumnya disebutkan termasuk kecantikannya, dan Anda memilih untuk yang kategori keempat karena agamanya, maka itu lebih menyelamatkan dan itu lebih menjadikan kamu lebih tenang. Bayangkan ketika harus memilih wanita karena hartanya. Harta itu sekejap mata bisa hilang begitu saja. Memang bisa datang begitu saja, hilang juga begitu saja. Bayangkan ketika memilih wanitanya karena hartanya. Begitu dia tidak kaya, maka ada kemungkinan dia akan mudah berpaling. Dan itu sangat menyakitkan. Ketika wanitanya tahu dia dinikahi karena dia kaya, bukankah itu menyakitkan sekali? Jadi kamu menikahi aku karena aku orang kaya gitu, umpama ini jahat kamu itu, nah gitu kan. Kemudian ada yang menikahi mungkin karena keturunannya, karena dia berasal dari keluarga yang terhormat, keluarga yang terpandang, keluarga yang memiliki pangkat dan jabatan dan lain sebagainya. Karena itu pun belum menjamin. Ada banyak contoh orang tua keluarga besarnya dari kalangan keluarga terpandang, tetapi justru anak dan keturunannya juga belum tentu itu menjamin kebahagiaan. Karena banyak yang ternyata keluarga yang besar yang terhormat itu justru tercoreng dari akhlak-akhlak yang kurang dijaga. Maka kemudian apalagi ketika memilih dari cantiknya, cantik ini bisa cantik dari parasnya atau cantik secara, mohon maaf kalau bahasa anak muda ini eh, tubuhnya atau bodinya itu seksi juga, itu kan sudah, itu semua mengakui gitu. Maksudnya wajar ketika ada laki-laki melihat eh, cewek yang bang gitar Spanyol begitu kan. Aduhai sekali mungkin laki-laki akan mengatakan seperti itu. Dan mungkin kebanyakan atau beberapa wanita akan bangga dengan itu. Bahkan di antara mereka menunjukkan badannya yang lebih kurus, lebih langsing dibandingkan dengan wanita yang lain. Lebih bangga. Sedangkan yang, mohon maaf, ini ibu-ibu yang lebih berisi begitu ya, merasa insecure begitu ketika harus bersanding dengan perempuan-perempuan yang asing begitu ya. Padahal itu tidak menjamin derajatnya wanita. Kalau kemudian kita harus insecure dengan hanya sekedar body, maka nanti laki-laki akan mudah luntur cintanya ketika nanti yang langsing tadi hamil. Hamil otomatis menjadi tidak langsing lagi, perutnya besar. Kemudian nanti pasca melahirkan ada yang gendut dan lain sebagainya. Kemudian cintanya sudah tidak seperti dulu lagi, itu kan justru menyakitkan sekali. Sedangkan Islam menjawab fanfar bila bidin dan taliban ziarah. Kalau yang dipilih adalah agamanya, itu justru yang paling menyelamatkan, karena seperti apapun parasnya, seperti apapun bodinya berubah atau tidak, kemudian harta dan keturunannya itu dia tidak melihat lagi kesolehan yang qanitatun tadi di An-Nisa 34. Qanitatun tadi ketaatannya kepada Allah, kemudian hafidhatul lil ghaibi, dia taat menjaga dirinya dan hartanya ketika suaminya tidak ada, itu kan sangat mendamaikan seorang laki-laki. Berapa banyak cerita ketika ditinggal bekerja oleh laki-laki, baik bekerja yang
dekat ataupun yang jauh, justru banyak wanita yang tidak amanah dari hartanya, dari menjaga kehormatannya, yang justru itu berakhir dengan hal yang tidak kita inginkan. Maka kita harus lihat ini, maka teman-teman Nasihatul Aisyah tetap pede ketika harus tampil solihah, ketika harus tampil menggunakan hijab sesuai dengan syar'i, ketika harus menggunakan gamis yang sesuai syar'i dan lain sebagainya. Tidak perlu merasa insecure dengan mereka yang menunjukkan mungkin rambutnya, rambut yang yang bagus, diwarnai dan lain sebagainya. Kemudian mereka memamerkan lekuk tubuhnya, tidak usah, karena kita sebagai muslim dan muslimah, tujuan kita bukan untuk dinilai dan dipuji orang, tetapi kita yang kita tuju adalah bagaimana Allah itu ridho dengan kita atau tidak. Bayangkan ketika banyak orang memuji, tetapi pujian itu justru akan menyebabkan kita sengsara. Sedangkan yang mulia itu tidak kita eh, tidak kejar, justru malah kita abaikan. Berikutnya, kalau kita berbicara tentang wanita yang istimewa, ada amalan-amalan yang itu bisa hanya diselesaikan oleh wanita saja, teman-teman Nasihatul Aisyah dimanapun berada. Ada pekerjaan-pekerjaan mulia di dalam Islam yang itu hanya bisa diselesaikan oleh wanita, dan itu berpahala sangat besar dan tidak bisa dikerjakan oleh laki-laki. Apa saja kira-kira? Yang pertama jelas, dari mengandung. Itu nggak bisa, laki-laki sehebat apapun tidak mungkin. Dia punya apapun di dunia ini, dia tidak bisa berperan sebagai seorang yang bisa mengandung. Kemudian yang berikutnya melahirkan, urutannya. Ini juga hanya dilakukan oleh perempuan. Dan ketika itu semua dilakukan oleh wanita yang solihah tadi, yang taat kepada Allah tadi, setiap itu yang dilakukan itu semuanya jaminannya adalah surga. Tapi kan sekarang mohon maaf, banyak ibu-ibu muda yang karena mohon maaf tidak menjaga, tidak komitat tadi, tidak taat kepada Allah, justru kadang-kadang ketika hamil perutnya dibuka, difoto, dan untuk ditujukan kepada orang yang hamil yang keberapa dan sebagainya. Ini justru bukan mendatangkan surganya Allah. Padahal kan proses hamil yang 9 bulan 10 hari itu kan berpotensi surga dari Allah. Wanita itu paling dekat dengan surga wanita. Sampai-sampai ada peribahasa surga di telapak kaki ibu, bukan ada surga di telapak kaki tangannya bapak-bapak, sekalipun dia adalah seorang ulama besar. Itu saking Allah ingin mengatakan bahwa wanita itu begitu istimewa, sampai surga saja dekat sekali dengan wanita. Mengandung, melahirkan, dan menyusui kemudian. Itu sehebat apapun laki-laki tidak bisa menggantikan peran ibu dalam menyusui. Mungkin ada yang gampang, kita kan tinggal beli susu formula yang bagus, yang berkualitas, yang bermerek, yang harganya mahal, itu lebih bagus. Tapi tidak akan pernah mampu menggantikan kualitas dari ASI seorang ibu. Karena dari segi kesehatan mungkin akan lebih detail penjelasannya. Karena itu saya pernah baca bahwa ketika seorang bayi dia disusui oleh ibu itu dalam kurun waktu 6 bulan, kemudian dilanjut menjadi 2 tahun, itu sistem kekebalan seorang anak itu lebih hebat daripada yang dia hanya menggunakan susu formula saja. Dan itu mungkin bisa dijelaskan oleh mereka pakar-pakar kesehatan. Tapi saya pernah baca dan kita juga pernah diskusi dengan beberapa ibu yang dia memiliki anak, yang anaknya yang pertama dia disusui tapi tidak full ASI. Karena apa? Karena anaknya belum usia genap 1 tahun sudah hamil lagi, sehingga kan tidak mungkin menyusui lagi. Nah, kemudian karena keadaan, kemudian yang menyusuinya kurang dari 1 tahun. Kemudian di anak yang kedua atau ketiganya itu dia bisa kasih air susu ibu ASInya itu bisa lebih lengkap sampai 2 tahun. Ternyata beliau bercerita bahwa karena ibu kan detail sekali pengetahuan tentang anaknya. Sebenarnya sistem kekebalan anak yang antara dia yang full ASI 2 tahun, kan Al-Quran mengatakan yang apa ini 2 tahun dengan yang tidak, itu ternyata beda. Dia lebih tahan terhadap sakit, maksudnya sistem kekebalan tubuhnya lebih hebat. Sedangkan yang satunya ini mudah sekali masuk angin, mudah sekali panas dan lain sebagainya.
Nah, itu bisa dilakukan hanya dengan seorang ibu, tidak bisa digantikan oleh siapapun. Setelah menyusui, amalan yang bisa dilakukan wanita dan tidak bisa digantikan perannya secara maksimal adalah mendidik dan membesarkan anak-anak. Sekalipun laki-laki juga bisa berperan itu, tapi itu peran yang tidak bisa digantikan khususnya ketika anak-anak masih kecil. Karena kedekatan dengan seorang ibu ini sangat berbeda sekali. Kita lihat contohnya, banyak orang-orang besar dari zaman Nabi, sebelum Nabi dan seterusnya, dari racikan gitu. Dari tangan hebat seorang ibu yang tulus ikhlas mendidik merawat anaknya, melahirkan anak-anak yang hebat. Contoh adalah kita lihat di sana ada Ibunda Maryam, kemudian melahirkan orang hebat, termasuk Muhammad Al-Fatih dilahirkan oleh seorang ibu yang hebat. Maka ini adalah contoh bagaimana ternyata peran ibu ini sangat berpengaruh kepada nanti masa depan atau dewasanya seorang anak. Walaupun mungkin eh, kita tidak boleh, karena ketika sudah berbicara dengan takdir Allah, kita tidak, ini kasus yang berbeda ya. Misal ada yang berpendapat, terus bagaimana nasib anak-anak atau bayi-bayi yang mereka lahir sudah nggak punya ibu, artinya lahir ibunya terus meninggal, atau ada yang mungkin alhamdulillah dari ada bayi lahir langsung diterlantarkan begitu, nggih. Bagi mereka itu kan beda cerita, itu beda takdir, nggih. Artinya kita hanya ingin membahas bahwa peran ibu, peran seorang wanita ada yang tidak bisa digantikan oleh laki-laki. Dan itu berpahala besar semuanya. Bahkan hampir-hampir yang tadi disebutkan itu lekat sekali jaminannya dengan surga. Dari mulai mengandung, melahirkan, menyusui, membesarkan, dan mengurus rumah tangga. Jadi sehebat apapun laki-laki, sekuat apapun seorang laki-laki, dia mau bekerja keras dari pagi sampai siang, sampai sore, sampai lembur malam. Tapi ketika harus berperan menjadi seorang ibu rumah tangga, dia nggak kuat. Contoh, dan saya pernah membuktikan sendiri. Terutama saya katakan kepada diri saya dan teman-teman para suami, khususnya itu kita akan merasa sangat-sangat kewalahan ketika istri kita itu sakit. Seorang ibu ketika sakit, dia harus cuti bekerja di rumah tangganya, maksudnya dia berbaring sakit, itu begitu berantakan rumah. Hanya mengurus rumah saja itu begitu berantakan. Ternyata begitu nggak ada yang cuci baju, begitu nggak ada yang nyetrika baju, kita harus ngopeni anak, kemudian kita harus membuatkan susu dan lain sebagainya. Ternyata tidak bisa, tidak mudah. Bahkan ketika kita melihat istri-istri atau wanita-wanita menyuapi anak-anaknya dengan lahapnya sambil nyanyi dan lain sebagainya, begitu kita ambil peran itu, ternyata disuapi nggak mau anaknya bergeming gitu, ternyata nggak selahap ketika disuapi ibu. Bahkan mohon maaf, seorang ibu bisa menggendong, bisa bopong sambil nyambi anak-anaknya itu berjam-jam. Saya pernah praktek setengah jam, nggak usah lama-lama, itu semua badan pegel-pegel ternyata gitu. Pundaknya itu nggak pernah dikasih jarit, pegel, nggak pakai jarit, tangannya pegel. Ternyata sekuat apapun laki-laki, dia bisa bekerja keluar sana kemana, sampai jauh kemanapun, angkat batu dan lain sebagainya untuk mengurus anak di rumah. Sehari saja itu luar biasa repotnya. Itu artinya ternyata menunjukkan bahwa wanita itu kuat, bukan wanita itu lemah. Kalau ada yang mengatakan bahwa wanita itu adalah makhluk yang lemah dibandingkan laki-laki, memang kalau dalam ada ayat yang mengatakan ar-rijal mengatakan mohon maaf, laisa laisal rijalu kal unta, bukan wanita itu berbeda dengan laki-laki. Laki-laki itu tidak sama dengan perempuan. Itu memang dalam beberapa hal memang ya, eh, tapi tidak kemudian secara syariat kewajibannya sama. Laki-laki dan perempuan juga secara syariat sama-sama kewajibannya. Dan mohon maaf ketika ada beberapa hal yang wanita diistimewakan, tetapi tidak mengurangi pahalanya. Kan yang membedakan semua kewajiban sama antara laki-laki perempuan, kecuali beberapa hal saja. Contohnya tidak ada kewajiban untuk wanita dalam berjihad.
Dengan sejak zaman Nabi sampai hari ini wanita tidak diwajibkan jihad. Kemudian wanita juga tidak diwajibkan sholat berjamaah di masjid. Oke. Tetapi tidak mengurangi pahalanya. Kan ada salah satu sahabiah zaman Nabi itu yang protes kepada Nabi, itu perempuan Ansor kalau tidak salah, itu kan komplain sama Nabi, wahai Rasulullah, kenapa kok Islam gak adil ya Rasulullah, kenapa kemudian wanita itu pahalanya itu tidak sebagus laki-laki. Laki-laki bisa jihad fisabilillah, begitu meninggal dunia jelas langsung surga dia dapat. Laki-laki keluar dari rumah bahkan dianggap seperti jihad fisabilillah ketika menafkahi istri dan anak-anaknya untuk bekerja di luar. Sedangkan kita harus di rumah, nggak adil sekali. Okay. Nah, kemudian Rasulullah menjawab bahwa ini jawaban Rasulullah dari komplainan seorang wanita Ansor. Rasul menyampaikan apa yang dilakukan oleh suami di luar rumah itu wanita akan kebagian pahala yang sama sepanjang dia ridho terhadap laki-laki suaminya tersebut. Jadi mohon maaf ketika ada laki-laki pergi mencari nafkah apapun jenis pekerjaannya, kemudian keringat bercucuran, lelah dan lain sebagainya, dan wanita di rumah istrinya ridho, maka dia pun mendapatkan pahala yang sama dari hasil keringat dan jerih payah laki-laki. Tetapi ketika wanita tadi dari mulai hamil, melahirkan dan lain sebagainya, laki-laki tidak ikut jatah kebagian pahalanya. Bahkan mohon maaf ketika ibu-ibu Nasihatul Aisyah yang sudah bersuami, yang belum bersuami mudah-mudahan segera. Itu ketika datang panggilan seruan dan kemudian para Nasihatul Aisyah sebagai seorang istri mendorong suaminya untuk sholat berjamaah di masjid. Mas, silakan jamaah di masjid, mas, jangan di rumah. Karena kewajiban laki-laki sholatnya jamaah di masjid. Maka ketika suami panjenengan semuanya untuk beranjak untuk sholat berjamaah di masjid, maka pahala yang sama untuk panjenengan sebagai seorang istri. Kenapa? Karena mendorong suaminya untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah. Itu. Jadi tidak usah khawatir bahwa wanita itu kemudian pahalanya lebih sedikit, tidak. Bahkan hadisnya sangat populer, seorang wanita yang dia menjalankan sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu dia kerjakan, kemudian puasa Ramadan, kemudian dia taat kepada Allah, patuh kepada suaminya, dan melindungi dan menjaga dirinya, kehormatannya dan harta suaminya, maka kata Rasulullah ini antara jannata min ayyi babin syi'ti. Itu kan populer sekali. Jadi silakan bisa selama melaksanakan sholat 5 waktu, tidak meninggalkan puasa Ramadan, kemudian taat terhadap suaminya, menjaga kehormatannya, maka kata Nabi ini Allah nanti akan mempersilahkan para wanita tersebut untuk masuk lewat surga, masuk ke surga Allah lewat pintu manapun yang akan disukai. Bayangkan. Maka saya kalau menerjemahkan ini, wanita bisa memilih pintu surga hanya dengan dasaran di rumah. Kan ini tidak berlebihan ketika kita terjemahkan seperti itu. Jadi mungkin kalau Anda yang menganggap ibu rumah tangga itu adalah ketinggalan zaman sekali atau kurang elit begitu, kalau kita lihat dari hadis ini justru elit sekali. Karena tadi ketika hal-hal tadi, sholat 5 waktu, puasa Ramadan, taat pada suami, taat pada Allah, menjaga kehormatannya, masuk surga dengan memilih bebas lewat pintu manapun. Kan itu satu keistimewaan yang diberikan Allah dan Rasulnya kepada wanita. Maka temanya benar sekali, wanita betapa berharganya dirimu. Maka ketika agama Allah dan Rasulnya saja menganggap wanita berharga, jangan kita turunkan harga diri kita. Wahai para wanita, engkau sudah dijunjung harkat martabatnya oleh agama.
Allah melindungi dan mengistimewakan, demikian juga dengan Rasulnya diistimewakan, maka jangan sampai wanita sendiri itu yang merendahkan dirinya sendiri. Dengan cara apa? Tadi salah persepsi. Mereka menganggap bahwa ketika semua orang tahu bahwa dia cantik, bahwa dia itu seksi, itu menjadikan dirinya lebih hebat dari wanita yang lain. Ketika banyak laki-laki yang mencintai dirinya, mengagumi dirinya, dia beranggapan ini lebih hebat daripada muslimah yang cupu dan lain sebagainya. Itu keliru sekali. Maka banyak wanita-wanita muslimah yang kemudian karena salah memahami itu semuanya akhirnya rela melepas jilbabnya padahal dia muslimah. Kemudian mulai menunjukkan, oh ini loh kalau rambutnya bagus ini banyak laki-laki yang tertarik. Kemudian dari pakaiannya dan lain sebagainya. Justru ini malah merendahkan wanita itu sendiri, tentunya rendah di hadapan agama Allah dan Rasulnya. Ini jangan sampai terjadi, terutama kepada teman-teman NA dan juga anak-anak perempuan kita. Karena kita harus lindungi mereka dan beri pemahaman yang bagus bahwa berhijab dan hijab yang sesuai syariat itu justru itu mulia sekali. Karena mohon maaf, ketika ini tidak kita berikan pemahaman, karena banyak sekali yang menganggap bahwa ketika menggunakan, mohon maaf, kalau ibu-ibu mungkin sudah ikut NA, sudah punya anak, kemudian berhijab besar, enjoy saja. Tetapi bagi teman-teman yang masih remaja, masih sekolah, masih kuliah, dan itu di kota-kota besar, yang mereka tinggal secara heterogen sekali dengan beberapa latar belakang teman-temannya, itu ketika mereka harus berpenampilan berhijab yang besar itu dianggap tidak gaul lah, dianggap cupu, dianggap kuno dan lain sebagainya. Padahal kan tidak sama sekali. Okay? Maka itu pertama yang harus kita sampaikan terus kepada teman-teman dan anak-anak kita, yaitu anggota Nahdlatul Aisyah dan muslimah-muslimah yang lain. Kemudian ada satu informasi juga yang perlu kita sampaikan, bahwa wanita itu kan bahasa Arabnya itu kan mar'atun, ya, mar'ah. Memang ada banyak sebutan ya untuk wanita, ada anisa juga wanita, mar'atun juga wanita. Nah, ketika kita tahu bahwa Adam diciptakan dari segumpal tanah yang kering, yang kemudian ditiupkan ruh oleh Allah dengan kun fayakun, maka jadilah Nabi Adam alaihissalam. Maka kemudian Allah lengkapi dengan pasangannya bernama Hawa yang diciptakan dari tulang rusuknya. Maka kemudian ada yang berpendapat bahwa seorang wanita itu seperti tulang rusuk, yaitu agak bengkok dan tidak bisa diluruskan secara paksa, nanti bisa patah. Nah, kalau dari bahasa Arab sendiri, wanita itu kan mar'atun. Mar'atun itu dekat sekali secara kosakata dengan mir'atun. Hanya beda harokat. Mar'atun itu wanita, mir'atun itu kaca. Sama-sama hurufnya mim, ro, hamzah, kemudian tak marbutoh. Hanya bedanya ada fathah untuk laki-laki, kemudian kalau untuk kaca itu dia pakai kasroh, mir'atun. Sama-sama, tapi itu identik sekali. Wanita dengan kaca itu kan satu sahabat yang tidak bisa dipisahkan. Hampir semua wanita-wanita itu, apalagi yang sudah dewasa sampai sudah berkeluarga, itu pasti di tasnya dilihat ada kacanya. Saking identiknya, bahkan wanita itu tidak bisa lanjut jalan terus kalau dia lewat ada kaca besar dilewati, pasti mandek, dan berkacanya juga lebih lama. Oke. Tapi yang akan kami sampaikan bahwa kaca itu atau cermin itu kan rawan sekali. Kalau tidak dijaga dengan hati-hati, kemudian dia terkena benda atau mungkin jatuh, maka dia akan pecah. Nah, ketika kaca itu mungkin pecah atau retak atau mungkin hanya patah sebagian, memang itu masih bisa disatukan untuk ditata kembali menjadi sebuah cermin. Tetapi ketika itu tadi sudah patah, sudah retak dan lain sebagainya karena ada benda yang menghantamnya, kemudian dia sudah
tadi pecah petakan dan sebagainya, ketika disatukan memang bisa, tetapi tidak bisa memantulkan cerminan yang sempurna. Artinya apa? Memang seorang wanita itu ketika dia tersakiti, ketika dia terzalimi, mungkin dia mau dan mampu memaafkan, tapi kadang-kadang sulit sekali melupakannya. Jadi kadang-kadang ingatan wanita terhadap rasa sakit itu lebih lama. Dan itu saya pernah baca juga tentang perbedaan psikologis antara laki-laki dan perempuan. Ternyata memang itu ada perbedaan, tetapi itu tidak mengurangi derajat wanita di hadapan Allah. Itu juga tidak mengurangi derajat wanita di pandangan Islam. Hanya itu sebagai perbedaan saja. Karena agar apa? Karena wanita tadi sejak awal disampaikan di tema ini bahwa Islam sangat menjaga, seperti halnya kaca tadi, kalau nggak dipikul dengan kuat, dijaga dengan kuat, ini begitu terkena hal-hal yang sepele ini akan menimbulkan satu luka yang begitu membekas. Maka traumatik dan sampai ada undang-undang juga yang dilindungi adalah wanita dan anak-anak. Nggak ada undang-undang melindungi laki-laki, itu kan nggak ada. Itu betapa wanita itu berharga sekali. Maka kalau di hadapan negara dan undang-undang saja berharga, di hadapan agama saja berharga, di hadapan Allah dan Rasulnya ada begitu berharga nilai seorang wanita, maka sekali lagi para wanita dimanapun berada, jangan direndahkan diri Anda dengan hal-hal yang sepele sekali. Kalau ada pertanyaan Pak Ustadz, terus gimana nih? Kalau wanita kemudian harus bekerja, wanita harus menyalurkan hobinya dan lain sebagainya, padahal dia kan harus menjaga diri, harus apa bersama mahramnya dan lain sebagainya. Bagaimana kemudian Islam melihat itu? Singkat saja, karena kadang-kadang itu persoalan klasik sih untuk mungkin di tema-tema Muktamar Nasihatul Aisyah, dari Muktamar Muswil sampai Musda dan Mustaq, mungkin tema tentang peran wanita, kemudian bagaimana memperlakukan wanita mungkin sering diangkat, dari topik yang sangat klasik. Nah, gimana kita sebagai seorang aktivis, katanya harus di rumah, harus pakai masker, terus rapatkan aja kali bujuni kabeh, kan repot juga, dan lain sebagainya. Karena sebetulnya sejak zaman Nabi pun Islam memang melindungi wanita, tapi tidak kemudian mengekang seperti hal yang terjadi, itu tidak. Nyata-nyatanya di zaman Nabi juga banyak perempuan-perempuan sahabiat yang berperan sebagai tenaga medis. Mungkin kalau zaman itu sekarang sudah seperti sekarang, sudah disebut entah itu dokter, entah itu perawat, dan lain sebagainya yang identik dengan perempuan. Kemudian banyak juga dan antara mereka yang menjadi pengajar. Para sahabat itu menjadi pengajar. Kenapa? Ketika Rasul turun ayat tentang ayat-ayat wanita, tentang ayat-ayat nifas, tentang ayat-ayat haid dan lain sebagainya, aurat wanita, itu kan Rasul hanya memberikan penjelasan secara kias, sedangkan yang menjelaskan secara rinci adalah istri beliau, yaitu Aisyah radhiyallahu anha. Karena contohlah ketika teman-teman MA akan membahas tema fikih wanita, itu kan lebih leluasa ketika yang menyampaikan adalah sama-sama wanita. Beda kalau mungkin Ustaz atau Pak Kiai itu bisa menyampaikan secara keilmuan, tapi kan untuk menyampaikan ada hal-hal yang canggung untuk disampaikan. Jadi boleh-boleh saja seorang wanita menjadi guru, menjadi seorang pendakwah, mubalighah, dan lain sebagainya, apapun profesinya, itu sebetulnya Islam nggak pernah melarang selama yang dia lakukan, entah itu profesi pekerjaan, menyalurkan hobi Islam, boleh nggak Pak Ustadz nih? Kan yang hobi Islam nih, ibu-ibu nih, boleh nggak? Semua entah itu hobi, menyalurkan hobi, profesi, dan lain sebagainya, selama tidak menggugurkan kewajiban di rumah, itu boleh-boleh saja. Yang menjadi tidak boleh adalah dia berprofesi, dia menyalurkan hobi, sedangkan kewajiban sebagai seorang wanita dan ibu dia tinggalkan. Contoh, kewajiban mengurus anak, kewajiban melayani seorang suami, itu terbengkalai karena hal-hal tadi, itu yang menjadi persoalan. Jadi silakan teman-teman Nasihatul Aisyah atau muslimah dimanapun berada, mau jadi dokter, mau jadi guru, mau jadi
apapun. Bahkan kalau jadi dokter dan dokter kandungan itu bagus sekali, karena kan itu menjawab persoalan yang muslimah rasakan. Mungkin ibu-ibu muslimah yang hamil sejak awal mau periksa, cari dokter yang perempuan kandungan itu kan juga nggak banyak, susah. Maka kita dorong dari teman-teman Nasihatul Aisyah, mungkin ada satu pembahasan, entah itu di Musda, Mustad, dan sebagainya, tentang bagaimana harus sektor-sektor kewanitaan itu ada pakarnya, ada ahlinya. Dokter kandungan ada wanita, psikologis, psikiater wanita, sehingga ketika mau ada teman-teman perempuan kan yang paling rentan untuk mendapat bantuan psikiater itu kan memang wanita banyak sekali. Itu kalau kemudian harus dari psikolog yang laki-laki, mungkin keluarganya, familinya agak canggung gimana. Tapi kalau ada yang dari wanita sendiri kan itu lebih leluasa, lebih enak. Mengantar istri ke dokter kandungan dan dia perempuan itu kan, saya sendiri juga kadang-kadang saya lebih memilih periksa ke bidan saja daripada ke dokter. Tapi walaupun mungkin karena itu satu profesional, kita harus real, tapi apa nih, secara nggak sadar itu nggak serk aja gitu gitu. Dan itu sekaligus menjawab nggak apa kita perempuan belajar. Kalau semua harus kan yang namanya fikih kan berkembang ya, berkembang. Jadi boleh kemudian teman-teman KNA menjawab tantangan, dan tidak ada dalam Al-Quran itu yang melarang wanita untuk tadi untuk menyalurkan hobi, profesi, dan lain sebagainya. Nyatanya di zaman Nabi juga ketika peperangan banyak yang terkena panah, itu justru yang menangani medisnya sakit, mencabut panah, menyembuhkan luka itu juga dari teman-teman perempuan. Seperti halnya ketika sahabat itu protes kenapa yang wajib jihad itu adalah laki-laki sedangkan perempuan nggak dapat pahala jihad. Kemudian Rasul memberikan solusi, yang mau ikut gabung silahkan, tetapi job desk-nya beda. Job desk-nya pilih mau di dapur umum atau di tim kesehatan. Kalau di dapur umum silahkan, karena kita perangnya berhari-hari, berpekan-pekan. Itu kalau nggak makan kalah kita, silahkan ibu-ibu kumpul masak di dapur umum. Pahalanya sama, ikut di medan perang dan sama-sama dapat pahala jihad. Menyembuhkan luka, meracik obat, meramu obat, itu juga sama. Bahkan ketika ada seorang wanita menjadi motivator juga, itu kan tidak menyalahi aturan sebagai wanita tersendiri. Jadi saya kira ketika ada anggapan bahwa wanita diperlakukan secara tidak adil karena tidak boleh ini uh, itu salah, kecuali mungkin di beberapa hal. Kalau memang pucuk pimpinan tertinggi, mungkin itu sih masih juga debatable, itu banyak sekali perdebatan. Maksudnya ketika masih ada laki-laki yang mumpuni, misal presiden, atau kalau kita katakan khalifah, memang sejak sejarah nggak ada khalifah perempuan. Tapi di beberapa misal kalau bukan yang teratas itu mungkin itu boleh-boleh saja, selama itu memang tadi syaratnya boleh menyalurkan selama tugas dan pokok fungsinya sebagai ibu rumah tangga di rumah tidak dia tinggalkan. Jangan sampai di luar dia sebagai kepala di kantornya, di rumah ikut mengatur suaminya. Ini yang menjadi tidak benar. Sehebat apapun derajat pangkatnya seorang wanita, ketika pulang ke rumah dia harus berperan sebagai seorang istri yang tunduk dan patuh terhadap perintah suami, karena itu pun menjadi sebab dia masuk surga dari pintu manapun yang ditawarkan oleh Allah. Ibu-ibu, bapak, Nasihatul Aisyah, saya kira itu saja. Sudah sangat jelas tentang bagaimana berharganya seorang wanita, yang memang Islam menjunjung tinggi harkat dan martabat, sampai-sampai Islam itu melindungi hanya wajah dan telapak tangan saja yang boleh diperlihatkan. Itu teman-teman Nasihatul Aisyah yang bisa kami share bersama. Mohon maaf jika ada kekurangannya, ada kata yang mungkin kurang berkenan. Yang jelas di Quran surat tadi An-Nisa ayat 34, ciri-ciri wanita salihah adalah mereka salihatu qanitatu hafizatu lil ghaibi bima hafizallah. Itu ciri wanita salihah adalah mereka yang taat kepada Allah,
Kemudian taat bil ghaidi ketika tidak ada suami atau mahramnya. Kenapa harus taat? Karena bima hafidhallah, Allah sendiri sudah menjaga wanita. Jadi jangan nodai dirimu dengan perilaku yang agama tidak meridainya. Ada Allah wa yakum ajma'in, nasru minallah wa fathun qarib. Sukses dan sehat selalu. Semoga menjadi wanita-wanita yang bermanfaat, wanita-wanita yang menenangkan anggota keluarganya dan pasangannya, sehingga laki-laki akan merasa aman di rumahnya. Terima kasih sekali lagi, mohon maaf atas segala kekurangan dan tutur kata yang kurang pas, dan kami akhiri bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.